Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama Karini di kelas Amis Recharge. Gimana kabarnya di Senin hari ini? Ada Safira, Afra, Filza, dan Fatur. Gimana? Di tempat kalian lagi hujan deras nggak? Di rumah kakak dari tadi pagi hujan deras banget, gelap lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Cukup ini kah? Oke kak, it's okay walaupun hujan. Atau ada yang masih, "Kak, ternyata hujan tuh buat ngantuk ya? Kok bisa ya hujan itu buat ngantuk?" Gitu. Kemarin ada yang bahas di mana gitu. Ini suara Kakak kedengeran jelas nggak nih? Entar Kakak udah ngomong rupanya nggak kedengeran lagi nih, makanya pada tidak ini, tidak merespon. Filza gimana kabarnya? Di rumah cerah kah? Atau masih gelap sampai sekarang? Oke. Boleh cerita. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, guys. Hari ini tuh Kakak mau bahasnya tentang, literasi. Tapi literasinya kita bukan mau belajar EYD, bukan. Kita bukan mau belajar bagaimana tata tulis, apalagi, titik, koma, dan lain-lain, bukan. Kita mau bahas tentang pemaknaan, bahasanya. Oke, Kakak share screen lah ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke. Ini kalau kelas 11, Kakak tanya dulu nih, ini kalau kelas 11, kalian udah ikut AKM belum? Yang assessment kompetensi minimum. Udah ikut AKM atau sekarang namanya ANBK atau udah waktu kelas 10? Nih, oh Kakak tanya oh udah, Fatur udah ya. Fatur sekolahnya di mana, Fatur? Oke, yang lain boleh? ANBK, oh enggak, maksudnya kotanya di Jakarta kah? Di mana gitu? Kakak kurang spesifik nanyanya, sorry ya. Oh di Bekasi, oke udah ya. Oh makasih Kakak host, dikenalin lagi. Buat yang baru datang, halo, nama Kakak Karini, Kakak adalah teacher untuk Amis Richard. Ya walaupun kalian udah ketemu Kakak mungkin beberapa kali. It's okay. Yang lain nih ada Ibnu, Safira, Filza, Georgina, manggilnya apa nih? Terus, Afra, pada udah ANBK-nya atau AKM namanya kelas 10. Nah, kalau misalnya udah, di dalamnya itu pasti kalian udah ketemu sama yang namanya, potensi literasi, kan, kemampuan literasi ya itulah ya, kemampuan untuk berliterasi. Dan sekarang itu makin marak dan banyak dibicarakan. Termasuk salah satunya adalah literasi digital yang kita mau bahas hari ini. Literasi digital. Kakak, no game untuk hari ini nggak apa-apa ya? Kita cerita aja ya. Kayaknya beberapa bagian bisa jadi kalian udah pernah ketemu nih kasus-kasus di literasi digital ini. Nanti kalau kalian pernah ketemu kasusnya atau kalian mau sharing, boleh. Kita pemanasan dulu dengan pesan ini. Apakah kalian pernah mendapatkan pesan seperti ini? Cukup kelihatan nggak? Ini nomor Kakak sih, jadi Kakak blur, nggak apa-apa ya? Nggak ada kan? Nggak ada kelihatan kan nomornya? Nomor sekian per besok 6 Juli, dari 6 Juli yang lalu kan, kamu dapat 2.000 koin pulsa, 2.000 koin pulsa Anda akan hangus, segera ambil, bla 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 dan seterusnya. Pernah dapat pesan ini enggak? Yang pernah boleh ketik 1, yang belum pernah boleh ketik 2 di kolom chat. Oke, ada yang pernah biasanya nomor kalau udah lama banget, ya kan nomor handphone kalau udah lama banget dia suka nih dapat kayak ginian. Kakak curiga, ini mereka dapat nomornya dari mana ya gitu. Kakak mendaftarkan nomor Kakak di mana aja ya, kenapa dapat pesan beginian gitu. Tapi mungkin selain Kakak ada lagi yang dapat mungkin teman-teman yang ada di sini atau enggak, Kak, kalau nomor baru memungkinkan nggak untuk dapat, pesan seperti ini? Beberapa ada juga sih yang nomor-nomor baru juga dapat pesan kayak gini. Dan
Kalau kalian dapat pesan ini, oh ini ada pertanyaannya. Bagaimana tanggapan kalian saat menerima pesan seperti ini? Kalau belum pernah, jika tiba-tiba ting ting gitu kan. Halo, nih biasa namanya siapa? Nomornya sekian lah ya, 0852 dan seterusnya. Per besok 25 Oktober, 2000 koin pulsa kamu akan hangus. Segera ambil. Di 500 dan seterusnya. Kira-kira kalian akan melakukan apa terhadap pesan ini? Yang A diabaikan, yang B dicoba 500 bintang 75 pagar. Yang C sebar ke teman yang lain. Disebar ke teman yang lain. Yang mana? A, B, C atau C? A, B atau C? Yang A diabaikan, yang B dicobain, yang C disebar sama teman yang lain. Kalian yang mana? Kakak nih pollingnya cuma ada, ini ada yang sampai C. Nih. A, B atau C? Boleh pilih di polling. Ada yang memilih A, diabaikan, oke. Atau memilih B, dicobain, bintang 500 bintang 75 pagar, kali aja beruntung gitu kan. Atau yang C, di-share sama teman yang lain. Kak, temanku tahu kalau aku tuh punya influence yang gede dong. Kalau aku share nih mereka bakal langsung ikut. Oke, wah ini kayaknya pada mengabaikan ya. Cuman kan kalian udah kelas 11 juga sih. Ya kan? Jadi udah tahu, oh ini nggak bener nih. Masa nomornya nomor biasa sih? Kan kita biasa langsung lihat nomornya ini ya. Ini kan nomor biasa gitu, maksudnya bukan nomor provider resmi. Kalau provider resmi kan biasa ada namanya nih, misalnya dari mana gitu. Ya kan? Oke. Terus ini, kasus pinjol ilegal adalah suatu akibat Kakak udah end polling belum? Kakak end dulu. Semuanya ada jawab yang A. Oke, terus ini, beberapa berita terkait dengan literasi digital ini. Jadi, beberapa waktu terakhir, kalau dulu kan kalau kita mau pinjaman, mau meminjam, ya mungkin kalau kita yang masih sekolah, nggak terlalu deh gitu ya. Kakak juga nggak terlalu. Cuman bisa jadi ada beberapa orang yang perlu nih melakukan pinjaman. Dulu pinjaman itu dia harus mendatangi satu tempat gitu kan. Ya kalau dia resmi misal datangin bank dan seterusnya. Pokoknya berkas-berkasnya harus lengkap. Tapi sekarang dia dengan pegang KTP aja itu bisa mengajukan pinjol. Cukup menyeramkan sebenarnya. Ditambah lagi beberapa verifikasi akun-akun, baik akun bank digital atau akun sosmed, itu ada yang minta data tersebut. Pernah nggak kepikiran, gimana ya kalau datanya bocor? Pernah nggak kepikiran itu? Kalau pernah, kira-kira kalian masih ragu-ragu atau kalian akhirnya membatasi, udah deh aku kalau misalnya yang ini nggak akan kasih data lengkap, atau kalian ya udah biar aja Kak, kan mereka udah akan tanggung jawab sama datanya kita. Kalian tipe yang mana? Yang biar aja, kasih aja, atau menahan, tidak memberikan data akhirnya? Kakak pernah ketemu sama beberapa orang nih kalau misalnya survei sekilas gitu, ada yang akhirnya dia nggak kasih datanya, dia udah nggak jadi download akunnya, nggak jadi, buat akunnya dan nggak jadi download aplikasinya. Itu ada, karena tidak merasa aman untuk memberikan informasi pribadinya. Ada juga yang, ya udah kasih aja, karena dia tahu nih, kasus pinjol-pinjol ilegal ini, kalau misalnya ditagih ke dia pun, dia akan bilang, aku nggak tahu, bukan aku yang minjem, mana buktinya gitu. Dan ini nanti kalian boleh update lagi ya, tapi, informasi yang Kakak dapat terakhir adalah pada saat pinjol ini ilegal, kita tidak diwajibkan untuk membayar. Tapi jangan mencoba untuk berpikir, "Ya udah deh Kak, aku cobain aja." Kan nggak ada kewajiban jangan ya. Tidak berarti kalian terpikir untuk melakukan hal tersebut. Oke, jauhinlah pinjol-pinjol ini. Oke, terus apa lagi? Kenapa sih harus belajar literasi digital ini? Nah ini, rendahnya literasi digital menjadi penyebab penyebaran berita hoax makin banyak. Nah ini yang disampaikan oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sekarang itu internet hampir di mana-mana bisa diakses oleh orang. Jadi aksesnya itu makin luas, yang menggunakan makin banyak, tapi edukasinya belum terlalu masif.
Jadi edukasinya itu belum terlalu merata ke semua orang, tapi orang itu udah dapat mengakses internet tersebut. Jadi ibaratnya gini, kalian kalau misalnya dikasih pedang, gitu kan, ini ibarat aja ya, kalian dikasih pedang, belum pernah diajarin cara pegang pedangnya. Apa yang akan terjadi? Kan, belum lagi dia mengibaskan ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Dia bisa melukai orang lain. Ibaratnya internet yang tanpa diberikan edukasi ini menjadi bumerang untuk para penggunanya yang nggak belajar bagaimana cara menggunakannya. Akhirnya tadi ikut berita hoax, menyebar-nyebarkan berita yang mengancam padahal dia tidak bermaksud, termasuk juga beberapa yang cari sensasi akhirnya rame, viral, terus pas digugat akhirnya minta maaf dan seterusnya. Jadi nggak dibarengin nih sama literasi digitalnya. Kalau kalian tipikal yang mana? Kalau menggunakan internet? Ambil yang penting-penting aja, nggak ngikutin berita yang tidak relate dengan kalian, atau bisa juga sih Kakaknya kalau beritanya cukup rame, saya penasaran gitu. Kalian tipe yang mana? Satu atau 2? Kalau yang satu serame apapun beritanya, ya udahlah biarin aja gitu. Kalau yang 2, kalau rame banget, dia ikut. Tapi kalau nggak rame banget ya enggak gitu. Yang mana? Satu atau 2? Cek cek. Kakak jadi cek sound terus nih. Satu 2 boleh balas kolom chat. Satu oke. Udahlah Kak, biar aja lah kayak gitu ya kan. Nggak ada hubungannya juga sama aku jawabin juga kalau rame aku ikutan Kak, tapi sebatas tahu aja, oh sebatas tahu aja, oke. Nggak sampai yang ikut komen rame dan itu gitu ya, dan berinteraksi banyak sama orang-orang itu ya. Karena ada loh yang dia terpicu untuk udah komen sekali, terus komen lagi komen lagi. Itu kadang pernah ada satu orang yang Kakak akhirnya, tanyakan, "Kok komen sih? Maksudnya kok komen sampai segitunya sih?" Pertama, orang yang dikomenin, si pembuat beritanya, jadi yang posting gitu ya, itu nggak ada kaitannya langsung sama orang itu, bukan temennya, bukan dia kenal, apalagi keluarganya, pokoknya dia nggak tahu lah orang itu. Kok semangat banget untuk terlibat di dalam berita itu. Ternyata memang dia terpicu adrenalinnya saat ada serangan balik gitu. Jadi dia balas di komentar, ada yang balik untuk, meng-counter komentarnya dia, akhirnya udah perang tuh di situ. Capek banget lihatnya. Tapi berlanjut sampai akhirnya udah nggak usah dilanjutin, capek banget lihatnya. Akhirnya, nggak dilanjutin sih, tapi cukup panjang tuh sampai sehari apa 2 harian tuh, ya maksudnya nggak sehari terus dia kayak, dia balesin, tapi cukup panjang balasannya. Memakan waktu ya, gitu, oke. Terus ini lagi beritanya, literasi digital bantu pahami perlindungan data pribadi termasuk tadi, kita jadi tahu nih, mana data yang bisa di-share, mana data yang nggak bisa di-share, dan kadang kita itu nggak ngeh nih, mana bagian dari data-datanya kita yang cukup bahaya kalau di-share. Contoh, kalau misalnya kita foto, terus alamat lengkapnya kita, kan ada beberapa rumah itu yang kalau di nomornya langsung ada RT, RW, kecamatan, dan seterusnya gitu kan. Dia foto di belakangnya ada nomor rumah dengan alamat lengkap tadi. Nah itu bisa, diambil datanya sama orang. Ada juga, Kakak pernah, temu teman Kakak, jadi waktu itu kita mau perjalanan ke luar negeri dan harus pakai credit card. Kakak tipe orang yang tidak menggunakan credit card, tapi dia pakai karena, perusahaannya mengharuskan. Akhirnya, "Coba deh pakai credit card kamu dulu," gitu. Oke, "Ini butuh nomor seri belakangnya nih." Oke, buruan nih kita mau di-link, hotel waktu itu. Akhirnya difotoin, "Mana kok nggak kekirim-kirim?" "Udah," dia bilang. "Belum, udah." Terus nggak ada, akhirnya dikirim lagi. Nah, terus Kakak itu masih di hari yang sama, beberapa saat kemudian, setelah udah selesai ya urusan yang tadi, terus Kakak cek lagi, "Ih, kamu tuh tahu nggak posting-nya di mana?" Posting-nya itu di story, waktu itu pakai sosial media gitu. Posting-nya di story dan bisa dilihat banyak orang. Buruan hapus, itu kalau diambil, orang bisa ngajuin, kredit di situ, pakai kartunya dia. Hmm. Terus udah berapa orang yang lihat, "Enggak kok, masih teman-teman dekat aja kok," dia bilang.
Ya udah berdoa aja ya, semoga nggak ada yang make. Oke, tapi kayaknya sampai sampai akhir nggak ada sih yang make, tapi itu cukup berbahaya. Jadi 3 seri belakang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang, tidak baik, tuh. Tapi jangan jadi kepikiran untuk menggunakan itu ya. Ini Kakak kasih edukasi kalian supaya menjaga data pribadi, bukan menyalahgunakannya, oke? Terus, yang lainnya itu misalnya kalian share nomor handphone, terus share alamat lengkap, share, alamat sekolah kalian pun, sebenarnya untuk beberapa itu it's okay sih. Kadang di bio-nya kita, bio-nya sosial media itu kan ada data-data kita juga kan. Ada misalnya, alamat kalian, kegiatan kalian, dan seterusnya. Itu ada yang it's okay untuk di-share, ada juga yang enggak. Nah, biasanya kalau di sosmed, berapa itu yang Kakak saranin apalagi kalau dia menjalankan, ini ya, menjalankan interaksi yang cukup luas. Nah, biasanya satu official aja, misalnya dia mau jadi influencer gitu, atau dia mau punya akun, untuk publik. Nah, ini biasa pakai alamat yang umum, yang bukan alamat pribadi, misalnya pakai alamat kantor, pakai alamat ini, pakai alamat ini. Yang kalau orang lain tahu, itu nggak sampai neror dia ke rumah, gitu. Karena kalau kita sampai didatangin ke rumah dan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, masa ya pindah rumah sih? Kan gitu. Dan nggak aman juga, biasanya gitu sih. Nah, ini, literasi digital itu tujuannya nanti sampai kita paham, oh ini boleh di-share, ini nggak boleh di-share. Oh ini harus disimpan untukku saja, oh ini boleh dikasih tahu ke orang lain. Terus ini lagi, jadi, beberapa berita yang lainnya itu adalah dengan literasi digital, itu bisa bantu kita dari ancaman cyber. Beberapa waktu terakhir heboh hacker ya, aduh siapa namanya? Kakak lihat tuh beritanya, Bjorka Bjorka, tuh. Heboh ya, siapakah dia? Kita bukan mau lihat siapanya dianya sih, tapi, emang bisa Kak kita sampai ketahuan segitu detailnya data-data kita ketahuan sama orang lain? Bisa, bisa aja. Jadi tergantung kita itu pernah nginput data apa aja ke, platform digital. Kayak kalian pernah input apa aja? Pernah input nomor handphone, misalnya alamat, alamat email, apalagi, hobi ini dan segala macam. Oh kalau di sosmed tuh kalian berminatnya di bagian apa, terus habis itu kalian, sukanya atau hobinya di bidang apa. Nah itu biasanya akan terkait ke AdSense, ke iklan. Nah kayak gitu-gitu tuh ada bank datanya. Dan buat orang-orang yang kurang baik, bukan kurang baik, buat orang-orang yang tidak baik, itu bisa disalahgunakan. Ya dari miliaran orang, ya mudah-mudahan kita tidak jadi salah satu korbannya gitu ya. Tapi Kakak mau tanya dulu nih, pernah nggak ada yang kena kasus ini? Ini adalah kasus ransomware. Jadi, ini juga terjadi akibat kita nggak ngeh sama literasi digital. Jadi pada saat kita download something di, ini, di internet, kita yes-yes aja sampai dia ke-download, terus masuklah virus ransomware ini ke device kita. Pernah ada yang ngalamin nggak? Boleh bahas di kolom chat. Kalau pernah ketik 1, kalau tidak pernah ketik 2. Ada yang pernah mengalami ini? Ini rasanya sedih banget loh kalau pas ngalamin ini. Karini pernah ngalamin ya? Heeh. Sedih ya ampun, satu laptop itu datanya, kekunci semua, ke-encrypt semua, pokoknya kekunci, nggak bisa dibuka. Kalau pernah ada yang tahu kasus kayak gini itu dia biasa minta ini dia tuh ada tulisan tuh, minta tebusan dan lain-lain. Biasanya Kakak menyimpan data itu enggak di device offline, biasanya di storage, di cloud storage. Jadi ya biasa lebih aman, terus bisa diakses di mana aja, enggak sering terpindahkan virus dari satu device ke device lainnya dan seterusnya gitu. Cuma waktu itu, eee, ada beberapa file-file dari, kampus Kakak tuh yang harus di-download, harus di-download. Nah, karena Kakak mendownload atau melakukan ini tidak aware, jadi nggak sambil merhatiin, Kakak sambil ikut, Zoom,
ujungnya Kakak yes aja, yes gitu. Tiba-tiba dia muncul, notif gitulah, muncul notif dan salah satunya notif kayak gini. Jadi dia suruh buka notes dari notepad, Kakak buka dan muncul ini, loading tuh, hah, apa ini? Hah? Terus Kakak buka filenya, file yang, baru nggak kekunci, yang baru Kakak save itu nggak kekunci, tapi yang sudah Kakak save sebelum-sebelumnya sampai virus ini masuk, itu kekunci semuanya. Bingung dong, lah kenapa ini? Oke, ada yang pernah ngalamin nggak? Kalau kalian ngapain habis itu? Kalau Kakak habis itu Kakak, hapus semuanya dan Kakak install ulang. Jadi hapus semuanya, bener-bener ilangin semuanya dan Kakak install ulang. Ya file-filenya nggak banyak waktu itu karena filenya tersimpannya di, storage lain, di cloud storage. Jadi mau laptopnya, udah kena virus kayak gimana pun ya udah tinggal hapus aja semuanya, install ulang dan Kakak nggak kehilangan banyak data, paling cuman 1, 2 file gitu doang. Kalian ada yang pernah ngalamin ini? Dan ini, Kakak rasain, wah ini akibat nggak aware nih, klik yes aja, lah nempel dong dianya, kerjaan banget dong, kayak gitu. Kalau ada yang pernah ngalamin itu, nah itu adalah salah satu dampak dari kita, nggak aware atau nggak paham sama literasi digital, gitu. Nah itu beberapa kasus yang terjadi. Oke, kalau misalnya kalian pernah mengalaminya, Kakak mau tanya dong di sini setelah kita bahas tadi beberapa yang ada, sebelumnya tadi itu, berita-beritanya. Yang kalian pahami tentang literasi digital itu apa? Boleh on voice, boleh balas di kolom chat. Ini kayaknya kalau Kakak masuk sesi pertama kalian masih ini ya, masih masa-masa untuk mengumpulkan tenaga, duduk gitu kan, baru pulang sekolah ya? Ini coba yang supaya ngumpul deh di sini, yang baru pulang sekolah, yang masih tarik nafas, oh duduklah dulu tenang. Tarik nafasnya, buang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Udah lebih tenang. Kalau sudah lebih tenang, sudah ready untuk di sini. Coba nih, tadi Kakak masih nanyain di awal tapi masih belum rame, gimana hari ini gitu. Apakah hari ini cukup berat? Karena ini hari Senin atau enggak Kak, enggak berat karena hari Senin tapi tadi pagi aku enggak upacara karena hujan atau ya Kak berat Kak, pergi dan pulang sekolah hujan deras. Oke, gimana kabarnya? Aman? Kalau aman kita lanjut. Kalau nggak aman Kakak mau dengerin kalian dulu soalnya. Oke, gimana? Oke, Kak, games dong biasanya gitu tuh. Oh capek, oke. Nah kalau capek apa, kalau mau dengerin Kakak sambil rebahan juga nggak apa-apa sih. Ini, lemas-lemaskan dulu otot-otot tangannya, ya kan. Karini, aku lagi capek, Karini nanya lagi apa itu literasi digital gitu ya. Nggak apa-apa tapi ya, nggak apa-apa Karini nih nanya tapi jawab sendiri, ya udahlah. Oke, yang capek boleh, sambil rebahan dengerinnya, boleh sambil minum dulu, kalau tadi baru nyampe rumah belum sempat minum. Kalau misalnya mau cuci muka dululah. Dah, yang lain? Yang lain gimana, aman? Ya ini rame kok di sini. Tuh, ada Fatih, Zulkifli, Saleh, Raditya, ada Nurul lagi, ada Nadine, ada Nabil, ada manggilnya apa nih? Faza. Oh, M Faza nih, M-nya Muhammad ya? M Fauzan, ada Mutia Najla, oke, Halisa, oke. Ada Kausar, Gesha, Jihan, Ibnu, Isa, Georgina, Filza, tuh ada rame di sini. Aiman, tuh. Oke, semuanya masih pada capek? Coba Kakak nggak bisa ngelihat wajah kalian soalnya. Oke ya, sambil denger aja, kalau mau sambil nyantai duduknya juga nggak apa-apa, oke? Kakak sambil cerita lah ini, supaya jadi insight juga buat teman-teman. Jadi, pemerintah itu menegakkan kita untuk lebih aware sama literasi, lebih aware sama makanya ada AKM atau ANBK sekarang, itu bukan tanpa penyebab.
bukan tanpa alasan yang jelas. Tapi memang pada saat kita nggak kenal nih istilah-istilahnya, nggak kenal sama maknanya, nggak paham apa yang disampaikan dari suatu pesan atau dari suatu informasi, kita bisa salah mengartikan dan akhirnya salah bertindak. Nah gitu. Jadi kenapa bahkan dari SD, SMP, SMA, pelajaran bahasa dan lain sebagainya itu tidak hilang, ya kan? Termasuk juga kemampuan literasi ini. Mungkin kalau sekarang bahasanya istilahnya jadi literasi ya. Kalau kalian belajar di sekolah kan masih pakai istilah bahasa Indonesia tuh. Nah, literasi ini apakah berbeda Kak dari bahasa Indonesia? Secara umum sama. Dan literasi ini lebih ke kemampuan pemaknaan bahasanya. Jadi dia bisa nggak mahamin, makna dari atau paham pesan dari bahasa tersebut. Yang ini juga kalau kalian pernah tes kecerdasan, itu juga masuk dari salah satu aspek kecerdasan seseorang. Gimana nih seseorang bisa terampil mengakses, mengelola, memahami dan menyebarluaskan informasi atau apa aja pengetahuan secara efektif. Jadi ada kuncinya nih. Dia nyebar informasi itu efektif nggak gitu. Contoh kalian mau nyebarin tentang informasi AKM contoh ya. Informasi AKM SMA akan dilakukan tanggal, sekarang 24, oke tanggal 29 Oktober contohnya ya. AKM SMA akan dilaksanakan 29 Oktober, tapi kalian nyebarnya ke grup SMP, nggak efektif, ya kan. Karena nggak relate sama mereka nggak butuh informasi tersebut. Informasi itu penting nggak? Penting, tapi bukan untuk mereka, untuk yang lain. Nah, terkadang pada saat kita nggak ngeh nih sama pesan-pesan itu, kita bisa menyampaikannya ke siapa aja, padahal orang yang sedang kita berikan informasi itu merasa nggak butuh. Nah, sekarang sama nih dengan kondisinya yang kayak Kakak sampaikan di kelas ini. Kali ini kan kalau ngasih kelas Ambis Research itu adalah materi-materi yang nggak langsung relate sama apa yang kalian pelajari di sekolah, ya kan? Kan yang dipelajari di sekolah itu apa aja? IPA, TKA ya, MAFI, Kim, Bio, terus PKN dan lain sebagainya, olahraga. Nah, terus Ambis Research itu Kak, kelas kayak gini-gini tuh Kak, masuknya di mana? Di sekolah gitu. Emang dia nggak relate langsung, karena dia akan jadi base banget sebelum kalian belajar. Jadi ada namanya sebelum kita belajar, jadi pada saat kalian belajar dan bisa, itu namanya academic skill. Tapi sebelum kalian mencapai academic skill, kalian punya yang namanya pre-academic skill. Jadi sebelum kalian belajar sesuatu, kalian tahu bagaimana cara memahami hal tersebut. Nah, salah satunya itulah yang Kakak sharing di kelas Ambis Research yang kalau misalnya Kak ini nggak relate langsung, kita nggak belajar kok si literasi digital ini sekarang. Karena dia masih memang basic gitu, kalian baru akan kerasa manfaat tentang literasi digital ini, bagaimana menerima, mengakses, mengelola informasi dan memahaminya, itu nggak langsung saat ini. Nah, saat kalian saat kalian melatih keterampilan ini, akan sangat terasa setelah bisa jadi pada saat kalian kuliah, bisa jadi pada saat nanti kalian mau persiapan masuk PTN, gitu. Jadi memang, yang Kakak share di sini, dia akan basic banget, basic dari, sebelum kalian mulai belajar hal tersebut, gitu. Nah, keterampilan untuk mengakses, mengelola, memahami, menyebarluaskan suatu informasi. Informasi ini, diaksesnya di mana, caranya gimana, udah dapat terus mengelolanya bagaimana caranya. Nah, dipahaminya bagaimana dan disebarluaskan penting nggak untuk disebarluaskan atau nggak usah disebarluasin informasinya, cukup untuk kita aja. Nah, bisa kayak gitu. Dan ini langsung spesifik tentang ilmu pengetahuan. Kak, berarti kalau misalnya gosip-gosip artis termasuk kita pahami dari literasi digital enggak gitu. Gosipnya enggak, tapi kalau di dalamnya ada ilmunya, nah bisa jadi kita ambil dari sananya.
Setiap berita itu kalau kita bisa maknainya, itu ada ilmu yang ter terselip di dalamnya. Tapi kadang kan kita cuma lihat kulit-kulitnya aja kan, kita nggak lihat dalamnya, kadang gitu. Nah, terus informasi apa aja yang boleh disebarkan? Ini yang Kakak tampilkan di sini nanti yang nggak boleh ya? Ini yang nggak boleh. Berarti sisanya nggak ada tertulis di UU ITE, gitu. Ini yang nggak boleh dan kalau kalian sebarluasin, berpotensi akan menarik kalian, terjerat ke hukum ITE ini. Walaupun beberapa pengamat mengatakan hukum ini saling meniadakan dengan, yang lain gitu. Pada saat ada orang yang merasa, "Oh dia udah pencemaran nama baik nih." Oh yang lain juga, "Enggak dia ngelakuin pemerasan." Nah udahlah gontok-gontokan deh mereka. Jadi memang, ya namanya juga hukum buatan manusia kan. Tapi ini bisa jadi acuan untuk kita seenggaknya tidak menyebarkan, informasi-informasi yang ada di sini. Informasi yang bermuatan asusila kan. Yang, tidak baiklah. Terus habis itu informasi perjudian. Kalau kalian dapat broadcast tentang perjudian, jangan pernah diteruskan. Kak, ini kayaknya lucu deh diterusin, nggak usah ya, jangan ya. Nanti kalian dikira agen lagi, jangan. Nah, perjudian itu juga termasuk berita atau informasi yang nggak boleh disebarluasin. Kayak beberapa yang menyebarluaskan, informasi terkait perjudian atau asusila misalnya link pornografi dan lain-lain, itu kontaknya umumnya bukan kontak yang bisa dihubungi kembali. Jadi itu kayak nomor random bisa share terus habis itu tidak bisa dihubungi kembali. Pencemaran nama baik, nah nih misalnya dia di sosial media, tadi dia bahas komennya, dia nggak kenal, terus atau dia posting sesuatu biar viral dan lain sebagainya. Ini juga bisa terkena undang-undang, ITE. Pemerasan, bayar nggak? Tapi bendahara nggak termasuk ya. Nanti kalian laporin lagi bendahara Kak melakukan pemerasan enggak ya? Itu tanggung jawab yang harus dibayar. Masih di sini ada yang bendahara, tenang aja bendahara, kamu tidak termasuk kok ke dalam pemerasan ini ya. Karena mereka bertanggung jawab untuk membayar uang kas, tau nggak. Terus pengancaman, ya tapi bendaharanya jangan sampai ngancam juga, "Bayar nggak? Awas loh nggak pulang," kayak gitu ya. Nah jadi, asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman ini adalah sesuatu yang, nggak boleh disebar, gitu. Termasuk Kak kalau dia mengancam, "Aku akan bunuh diri kalau kamu putusin," gimana? Bisa jadilah masuk ke UU ITE, tapi enggak usah lah ya kalau kalian kepikiran, patah hati, terus ingin mengakhiri segalanya, pikirlah panjang-panjang. Kalau dia Kak yang kayak gitu gimana? Eee, oh ini kasusnya udah beda nih nanti, harus ditolong biasanya kalau kayak gitu. Jangan sampai dia kenapa-kenapa ya. Terus mendistribusikan berita bohong. Kalau ini kita yang buat. Jadi pasal 27 ini terkait dengan kita yang membuat berita tersebut. Kalau yang ini, yang pasal 28, kita bukan pembuat beritanya, tapi kita mendistribusikan berita tersebut. Jadi kita dapat broadcast-nya, terus kita sebar ke banyak orang. Di grup keluarga, ya kan. Saya ada nggak di grup keluarga berita hoax-hoax kayak gini? Tuh, boleh dilurusin ya nanti kalau ada ya. Ini beritanya tidak benar, harap untuk tidak disebarluaskan, berbahaya gitu, nanti kena undang-undang ITE. Terus terkait dengan ras dan golongan, misalnya ada berita yang memojokkan ras, golongan tertentu, ras atau golongan tertentu. Nah jangan sampai kalian menyebarkan berita tersebut. Kalau misalnya kalian merasa, "Kak, aku harus mengkonfirmasi berita ini benar apa enggak." Cari tahu dulu tanpa harus menyebar berita itu. Cari tahunya apa, misalnya nanya langsung, tapi nggak sebar beritanya ya. Konfirmasi langsung ke golongan tersebut atau ke yang menyebar berita. "Kok kamu nyebar berita ini, kenapa? Sumbernya dari mana? Emang benar?" Gitu. Kalau benar, penting nggak untuk disebar? Bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah disebar. Tapi eee kalau nggak bener, langsung dibilang, "Eh, jangan share-share kayak gini, entar kamu kena undang-undang loh," gitu. Jadi kayak ngancam ya undang-undangnya, tapi sebenarnya, kita ambil sisi baiknya aja deh. Undang-undang ini dibuat supaya, kita saling menghargai
hak sesama pengguna internet, gitu kan. Jadi tidak menyinggung dan lain sebagainya. Kita boleh kok speak up, tapi speak up itu juga ada tempatnya, satu. Kalau ada, golongan atau kalangan tertentu yang kita ingin gugat, yang kita ingin protes, ada caranya kok, ada caranya, dan ada sarananya, ada tempatnya. Kalau misalnya semuanya kita, "Kak, kalau nggak dilakukan di sosial media, nggak viral, mereka nggak tahu, Kak." Iya viral, mereka tahu, tapi dampaknya apa buat kita? Gitu. Dampaknya apakah akan memberikan perubahan terhadap golongan yang kita gugat? Enggak, yang ada malah kita yang digugat balik. Nah jadi, setiap gugatan itu pun kalau kita nggak ada kalangan tertentu yang kita mau protes, itu juga ada caranya. Nggak dengan semuanya diviralin di sosial media dan seterusnya. Terus yang selanjutnya menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakutin. Tuh misalnya ada yang masih suka tapi ini jarang sih, biasanya masuknya bercanda, tapi kalau sampai buat orang jantungan ya bahaya juga. Saya nyebar ini nih, foto, terus pas dibuka dia gambar ini, hantu. Pernah nggak dapat pesan itu? Kakak nggak punya contohnya, biasanya udah Kakak hapus langsung kalau kayak gitu. Jadi pas masuk, dia nggak kelihatan ini foto apa, tapi pas udah diklik, baru dia muncul gambar hantunya atau video. Videonya awalnya lucu gitu kan, pas di akhir baru dia muncul, gambar hantunya tuh kayak satu layar tuh penuh mukanya dia semua. Nah itu ya. Kalau sampai membahayakan orang lain hati-hati. Kak, itu kan cuman bercanda ya, hati-hati aja sih. Bercanda itu, kalau kita dan dia tertawa. Kalau kita tertawa tapi dia terluka, itu tidak bercanda ya namanya. Oh ya, silakan dijadikan quotes lah untuk hari ini. Oke, terus apalagi yang, kita harus ketahui dari literasi digital ini? Apa aja yang tercakup di dalamnya? Mulai dari memahami bahwa tidak semua informasi yang kalian dapat dari search engine atau mesin pencarian itu adalah informasi yang kredibel. Apalagi kalau kalian mau buat tulisan ilmiah. Misalnya, kita ini kelas oh enggak kelas 10 deh gitu. Kita mau buat KTI, karya tulis ilmiah. Terus kita search, ya kan, search muncul deh banyak informasi terkait dengan apa yang mau kita tulis. Tapi nggak semua yang muncul di mesin pencarian yang banyak itu bisa kita jadikan dasar teori. Bisa jadi itu pendapat orang lain yang belum tervalidasi. Bisa jadi itu adalah asumsi-asumsi yang memang belum jelas asal-usulnya. Nah makanya yang harus dipahami adalah ada informasi yang bisa kita percaya, ada juga yang enggak. Bahkan ada beberapa, situs, surat kabar yang misalnya dia udah terkenal dengan ini deh, berita yang ya udah yang penting viral aja, benar nggak benar dia sebar aja gitu, cari sensasi doang. Nah biasanya itu nggak disaranin untuk dijadiin base untuk, teori apalagi kalau KTI ya, karya tulis ilmiah. Atau bahkan tidak bisa digunakan sebagai dasar kita untuk berteori, buat asumsi, buat tugas, makalah, dan lain-lain, itu nggak disarankan. Dulu ada Kakak nggak usah bilang lah ya situsnya, tapi kalian kayaknya tahu lah. Kalau yang kita cari misalnya, kita cari literasi digital, dia tuh ada satu situs kayak kayak ensiklopedi digital gitu, yang banyak banget informasinya di sana. Dulu waktu Kakak sekolah, karena dia mudah diakses, banyak, muncul langsung di pencarian pertama, Kakak sering pakai, referensi itu. Tapi ternyata setelah Kakak kuliah, kalau dulu waktu SMA atau waktu SMP Kakak nggak terlalu banyak nih dapat pemahaman literasi digital nih. Pas kuliah, akhirnya, dosen Kakak bilang, "Ini nggak boleh ya, jangan pakai sumber dari sini ya." Kenapa nggak boleh? Itu kan duluan dapet dan seterusnya gitu. Ternyata memang, isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, kecuali ada yang dia itu di bawahnya nulis referensinya dari mana, kalau dari buku, dari jurnal, dari ini, pokoknya dari penelitian sebelumnya deh. Nah, kita bisa lihat langsung ke sumbernya aja. Jadi bukan ke resume-nya yang dia tulis, jadi kayak blog gitu kan, bukan ke resume itu, tapi ke referensi penelitiannya apa. Nah, itu yang akhirnya, oke, berarti kalau cari dari sana itu sarana aja. Kalau cari dari mesin pencarian yang ini, itu sarana aja, tapi aku harus lihat nih sumber aslinya.
Kayak gitu. Terus memahami bahwa beberapa informasi dilindungi hak ciptanya. Termasuk nih, kalau misalnya kita pakai icon kayak gini, terus kalian pakai logo, pakai gambar, pakai ini, pakai itu. Untuk karya kalian, perhatiin, ada yang nggak boleh digunakan tanpa meminta izin ke penciptanya. Ada juga yang boleh digunakan tapi harus menyertakan, sumber. Ada juga yang ya bebas, kalau kalian udah beli, ya kalian bisa gunakan terus. Atau kalau misalnya, kalian nggak beli pun ini adalah open source yang kalian bisa gunakan, tapi tidak untuk komersil misalnya, itu ada. Jadi dia bisa gunain, contoh untuk, tugas kuliah tugas sekolah, untuk, presentasi dan lain sebagainya. Tapi untuk dikomersilkan, misalnya dia mau jual buku, dia mau jual komik tapi pakai gambar itu, nah itu nggak bisa, gitu. Ada juga yang mau dikomersilin, mau dipakai, mau diapain, pakai aja, itu ada. Nah, jadi nanti kalau kalian mau menggunakan apapun yang ada di, source ya, karya-karya yang ada di internet, cek dulu, ini dilindungi nggak hak ciptanya? Kalau dilindungi, apakah dia bisa, digunakan dengan syarat tertentu atau sama sekali nggak bisa, gitu, sangat eksklusif. Jarang sih yang sangat eksklusif kalau udah di internet kayak gini yang mudah di-search terus dia muncul, itu jarang. Tapi ada aja, makanya nanti hati-hati aja sih. Terus memahami bahwa tidak semua informasi dapat disebarluaskan, ya kan. Jangan kalau nanti ada orang cerita, curhat sama kalian, close friend, terus kalian screenshot, kalian share. Jangan ya. Close friend itu berarti, bisa jadi ceritanya untuk kalian aja, bisa jadi kan. Atau, kalian dapat berita yang belum tentu benar atau enggak benar, kalian share, nah itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena, ya bisa jadi nggak benar, kalau nggak benar entar malah kita lagi yang kena, gitu. Oke, sip. Oh ini ada presensi, boleh sambil diisi. Oke, nah terkait tadi sama si literasi digital ini. Jadi kenapa dia harus dipelajari, kenapa sih gitu? Kenapa sih harus bisa, literasi digital, kenapa harus paham, kenapa harus itu yang diuji bahkan di bukan literasi digital tapi literasinya ya. Kenapa itu yang bahkan diuji di AKM, UNBK, di PISA dan lain sebagainya. Ini dia, karena yang pertama, kayak tadi yang ada di berita sebelumnya, persebaran informasi itu sekarang pesat banget. Kalian share, klik, tup, sekali klik dalam persekian detik itu udah tersebar banyak kemana-mana. Kalau yang kalian share itu adalah sesuatu yang nggak benar, salah, menggiring opini yang salah, maka itu akan berdampak ke orang banyak, ya kan. Mulai dari info yang salah dulu, nggak kelihatan, info yang salah gitu kan, terus tersebar ke orang banyak. Terus karena kalian punya influence yang besar, ya kan, misalnya kalian adalah ketua OSIS, ada ketua OSIS nggak di sini? Oke, tersebar ke orang banyak, disebarin lagi sama orang-orang. Karena apa? Ada orang yang memang punya, pengaruh atau influence yang besar. Misal kalian salah satunya, kalian punya peran yang besar di kelompok kalian, di organisasi, di sekolah, atau dimanapun gitu kan. Terus nggak hati-hati nih terima informasi, ya kan, nggak validasi dulu informasinya, nggak dicari tahu dulu. Oke, informasi ini udah tersebar belum tentu informasi yang tersebar banyak, yang viral adalah sesuatu yang benar ya. Ini yang juga harus kita pahami bareng. Belum tentu sesuatu yang viral, banyak disebar oleh siapa aja, itu adalah informasi yang benar, belum tentu. Jadi kalau nanti kita dapat satu informasi, kita nggak tahu nih benar atau enggak, tapi udah banyak disebarin orang, terus kita sebar deh ke orang lain. Tiba-tiba kita ditanya, "Lah ini dapat informasi dari mana? Emang ini benar?" Kita nggak bisa pakai argumen, orang udah banyak kok yang nyebarin." Nggak bisa. Karena mana basic-nya mana, datanya mana, dan bisa nggak dipertanggungjawabin. Kalau nggak bisa, Kakak nggak sarankan untuk disebar. Kalau kita nggak tahu benar, benar-benar sumber informasi itu atau informasi ini benar atau enggak, Kakak nggak sarankan untuk disebar walaupun banyak orang yang nyebar.
ya kan? Jadi tadi kalau sikapnya, "Ya udah Kak, kalau aku nggak tahu informasinya benar atau enggak, abaikan saja pesannya." Itu, oke, masih lebih bisa diterima daripada kita sebar padahal kita nggak ngerti, kita nggak tahu, gitu. Nah terus, kalau kita punya influence yang gede tadi ya, kalian ketua OSIS, ketua organisasi, apalagi, anak paling gede di keluarga gitu, terus kalian sebar informasi itu, oh dibaca sama orang, wah ini yang nyebarin nih, bisa dipercaya nih, ya kan. Kita tuh punya value sendiri loh, diri kita itu punya value sendiri. Ada yang kalau kita ngomong, ada orang yang kalau dia ngomong, itu orang lain akan percaya, apapun yang diomongin orang lain akan percaya. Nah makanya hati-hati pada saat kita punya influence gede dan kita mau nyampein sesuatu. Kalau kita udah tahu kita punya influence yang besar dan kita menyalahgunakannya dengan menyampaikan informasi yang belum tahu benar atau enggak, maka efeknya akan sangat buruk di depannya. Disebarin orang-orang, nanti kalau tanya, "Ih kamu dapat info dari mana?" "Dari si A nih." "Oh iya, oh dia tuh nggak pernah salah loh informasinya. Dia tuh selalu informasinya tuh ini dan segala macam." Akhirnya disebar, banyaklah informasi hoaks tersebut tersebar ke mana-mana. Mmm, gitu. Jadi bahaya kan. Kalau misalnya akhirnya kita bilang, "Ya udah deh Kak, aku nggak usah tahu lagi deh si literasi-literasi ini, nanti kalau ada berita, informasi, abaikan saja." Ya nggak gitu juga. Kalau informasinya ternyata penting gitu kan, contoh ada yang kasih info ke kalian, misalnya dari salah satu situs kan kalau pemerintah itu sekarang ada pesan yang dia tuh memang, resmi dari lembaga itu. Misalnya pesan tentang banjir, pesan tentang, level air yang naik di suatu daerah, itu ada tuh. Pernah nggak dapat SMS-nya? Kalau nggak pernah, ya coba cek deh kalian terdata sebagai warrior atau enggak. Soalnya Kakak tuh kalau Kakak stay di satu tempat lebih dari sepekan, kalau ada berita tertentu di tempat itu, Kakak biasanya akan dapat tuh. Misalnya berita tentang banjir, tentang curah hujan, tentang ini dan seterusnya, itu biasa Kakak dapat. Udah, terus habis itu, kalian dapat nih infonya resmi, kalian cek di mana-mana dari situs-situs resmi dan lain sebagainya, dapat. Kalau kalian cek ya, kalau kalian cek ternyata memang benar informasinya. Kalau kita pilih mengabaikan, berarti kita kan menahan informasi penting untuk orang lain, ya kan? Tapi kalau kita cari tahu, oh ini informasinya berasal dari, eee, dari sumber yang resmi, kita dapat dari informasi tersebut. Kita cek lagi, validasi ke sumber lain, oh ternyata sama informasinya benar. Kalau misalnya kita udah tahu, oh ini informasinya benar dan sebaiknya disebarkan ke orang lain, karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar, maka sebaiknya kita sebar. Misalnya kalian juga ikut atau follow, situs-situs, untuk mitigasi bencana, misalnya follow BMKG misalnya gitu ya. Terus, biasanya kalau BMKG itu Kakak sering dapat pokoknya seharian itu ada aja berapa berapa ya, 5 lebih deh, informasi tentang gempa di sana, gempa di sini dan seterusnya. Kalau itu adalah tempat yang Kakak cukup relate atau teman-teman Kakak yang Kakak kenal ada di sana. Biasa Kakak akan share, "Coba nih ada gempa nih, kamu ngerasa ini nggak, lagi di situ nggak, ada ini nggak?" Gitu. Atau tadi ya tentang potensi curah hujan, besok mau terjadi apa gitu, hujan gede gitu. Nah kalau relate Kakak ada yang kenal di sana, biasa Kakak akan, besok kayaknya bakalan hujan gede, coba deh cek dulu, kamu coba deh siapin kalau mau perjalanan, naik motor coba deh siapin ini, itu, dan seterusnya, gitu. Jadi kita bukan berarti, ini ya, bukan berarti, ya udah deh Kak nggak usah mau tahu aja, informasinya supaya tidak menyebar hoaks, bukan gitu ya. Tapi lebih ke coba informasi yang kita dapetin, sebisa mungkin kita cek dulu bener atau enggak. Kalau bener dan kayaknya harus disebar deh gitu, nah sebarlah supaya, tidak menyebabkan, sesuatu atau bencana yang lebih besar. Terus informasi hoaks semakin banyak dan dapat menyebabkan masalah di masyarakat nih. Kalau nggak kalian yang menghentikan penyebaran hoaks-hoaks ini, siapa lagi dong, ya kan? Kalian kan yang sekarang paling banyak pakai gadget, pakai internet dan seterusnya. Eee, dan banyak juga orang-orang yang tadi kayak Kakak bilang, mereka dapat fasilitasnya tapi nggak belajar.
gimana menggunakannya. Nah, buat teman-teman yang belajar, buat teman-teman yang dapat nih, apalagi dapat informasi itu hari ini. Sayang banget kalau misalnya nggak mau sama-sama mengedukasi seenggaknya orang-orang terdekat kita deh. Tuh, misalnya punya adik kan, dia masih sering sebar-sebar hoax. Nah, kita boleh ingetin, "Dek, itu nggak baik, itu kan nggak bener beritanya. Kamu bisa nggak tanggung jawab sama berita itu?" Udahlah, nggak usah disebar, ngapain sayang, kuota walaupun kuotanya nggak berasa ya. Buang-buang kuota tahu nggak ya? Aku nggak rasa, tapi ya udahlah ngapain, nggak usah, itu nggak bener beritanya. Kalau kamu mau sebar coba cek dulu. Jadi ada beberapa syarat tuh tentang, penyebaran berita. Pertama cek dulu, bener atau enggak. Jadi kalau kalian mau share berita cek dulu, eee, bener nggak? Bener, atau tidak, gitu kan. Oke, terus kalau bener tanya lagi, bermanfaat atau enggak kalau disebar? Oke, kalau bermanfaat kalau bermanfaat maka sebarkan. Tapi kalau di sini aja pertanyaan, "Bener nggak nih beritanya?" Nggak tahu, kita nggak tahu beritanya benar atau enggak. Ya udah berhenti aja sampai ya udah atau kita sama sekali oh nggak kita cari tahu dulu ya, bener atau enggak nih kita cari tahu, oh, ternyata sama sekali nggak dapat informasinya, ya udah berhenti di situ aja. Atau sama sekali nggak bener beritanya, ya udah berhenti jangan disebar. Tapi begitu kita cari tahu, oh ternyata bener, baru kita tanya lagi, manfaat nggak kalau disebar? Kalau nggak manfaat, nggak usah disebar. Kalau manfaat, sebarlah, gitu. Oke. Nah terus, apalagi nih terkait sama, nih melatih kemampuan berpikir, dan nalar kritis. Oh nggak mungkin nih, dia aja bukan nomor resmi, masa dia, ini nyebarin info pengumuman salah satu provider aku sebagai pemenang undian, tidak mungkin dong, ngapain kayak gitu. Nah jadi kita mulai nalar tuh, informasi tersebut benar atau tidak dari sumber informasinya. Oh kalau misalnya kayak gini harusnya diumumin sama provider resminya, tapi ini kok eee, sama nomor yang lain ya contoh provider A gitu kan, orang dengan provider A menyebarkan jadi dia bohong lah gitu, menyebarkan informasi tentang, eee, pemenang undian provider B, kan nggak mungkin, dia aja pakai provider A, kenapa dia bisa ngumumin pemenang provider B? Ya nggak mungkin. Nah di situ udah mulai terasa tuh berpikir analisisnya, wah nggak mungkin nih, skip, kamu bohong. Pernah dapat ini nggak, chat yang kayak gitu, "Halo, kamu namanya ini ya?" Gitu. "Boleh nggak, aku lagi butuh ini nih." Kalau dulu, dia nyamar jadi anak atau jadi orang tua, lagi di kantor polisi gitu kan. Kalau yang terakhir kemarin, Kakak dapet temen Kakak yang, dia pura-pura jadi temen Kakak, tapi nomornya beda. Terus dia chat, "Halo Rini." Dari halo Rini aja Kakak udah yang, "Mmm, siapa nih?" Dia pakein fotonya teman Kakak, terus, nama kalau di chat itu bisa disesuaiin kan. Jadi namanya pas Kakak lihat, oh namanya nama teman Kakak, tapi, sapaannya beda. "Halo Rini," "Halo Rini," nomornya beda. "Iya," Kakak bilang, kan, "Lagi sibuk nggak?" Ya gitu deh Kakak lupa rinciannya apa aja, terus, "Kenapa ya? Ada yang bisa dibantu?" Biasanya nggak pernah kayak gitu tuh, Kakak kalau ngobrol sama dia tuh biasa aja gitu, nggak yang seresmi itu. "Iya ada yang bisa dibantu." "Iya nih aku lagi butuh, ini nih transferan kayaknya jam sekian nih baru dananya masuk, kamu bisa nggak tolongin dulu?" "Oh kemana?" Gitu kan, "Ke sini." "Oh beda ya, maaf ya tapi nama ininya, namanya dia di akun bank tersebut sama dengan nama, teman Kakak itu. "Oh sorry ya, kayaknya aku nggak bisa transfer udah malam." Terus dia chat terus ngehubungin, nelpon. Akhirnya sebelum Kakak blok Kakak bilang, "Coba deh kalau mau cari uang itu yang halal daripada kayak gini, aduh kasihan tuh anak dan, istri" oke, oh Kakak cari kontaknya, jadi ada aplikasi pencari kontak. Akhirnya dapet, "Kasihan tuh anak dan istrimu." Udah, habis itu Kakak blok.
gitu. Eee, jadi dari kita dapat pesan itu aja kita udah ngeh nih, "Oh ini nggak bener nih, ini siapa nih?" Gitu kan. Terus kamu jadi bisa menemukan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dengan cepat. Terus kemampuan, dalam literasi digital juga akan menggambarkan kualitas dirimu. Jadi kalau kita sering nge-share yang hoaks-hoaks, yang nggak benar, yang belum tentu kebenarannya, maka orang juga akan tahu, oh kita akan terbiasa dengan berita-berita yang palsu, tidak benar. Nah, tapi kalau kita terbiasa untuk, konfirmasi dulu, cari tahu dulu, orang akan nge-label kita, oh kalau dia nyebar sesuatu itu adalah sesuatu yang benar. Oh nih boleh, silakan sambil isi presensinya. Terus gimana caranya supaya kita bisa memiliki literasi digital yang baik? Yang pertama, yang pertama, ini ada model, Big Six namanya. Jadi dikembangkan oleh Eisenberg. Yang pertama melakukan test definition. Jadi kalau kita tapi ini khusus kalau kalian mau ngumpulin informasi misalnya mau buat makalah, KTI, atau yang lainnya gitu ya. Eee, tapi kalau lagi harian, daily daily aja kalian terima informasi, biasanya, nggak sampai kayak gini sih, nggak sampai harus test definition itu enggak, kalian cuma lihat aja, oh ini beritanya bener nggak bener, nah kayak gitu. Tapi kalau kalian mau melatih literasi digital, terutama untuk melatih kemampuan kalian menulis gitu kan, siapa tahu di sini ada yang mau jadi penulis walaupun ya semuanya sebaiknya jadi penulis, jadi ada karya yang kalian tinggalkan selama kalian, mengenyam pendidikan gitu kan. Pertama, lakukanlah task definition, identifikasi informasi apa yang kalian butuhkan. Jadi kalau kalian mau buat tulisan tentang, penggunaan internet di kalangan remaja, nah berarti kalian harus identifikasi informasi apa aja yang kalian butuhkan, informasi tentang, eee, tadi jaringan internet, kalau misalnya spesifik, remaja Indonesia berarti jaringan internet di Indonesia itu kayak gimana, dapat datanya dari mana dan seterusnya. Terus tentang remaja, bagaimana dia menggunakannya, seberapa banyak sebarannya, dan seterusnya. Nah, itu ada, ada situs-situs tertentu yang menyediakan data yang, bisa dipercaya, kayak tadi ya, salah satunya ABCI. Terus membuat strategi pencarian informasi, menentukan sumber terbaik yang akan menyediakan informasi yang benar dan tepat. Misalnya dari situs berita, berita yang terpercaya. Nah, kayaknya nih selalu beritanya yang diberikan, eee, fa ter berdasarkan fakta, kan, berdasarkan data yang jelas, kalian bisa ambil dari sana. Atau tadi situs-situs yang dia memang kalau kalian mau ambil datanya tuh, dia memang lakuin survei dan ada, data yang jelas, kalian juga bisa ambil dari sana. Terus menentukan akses informasinya, gimana cara dapetin sumber informasinya, apakah kalian cari dari search engine, atau kalian menghubungi kontak dari situs tersebut, atau bagaimana? Atau cari dari buku digital bisa. Nah, yang selanjutnya, bagaimana memanfaatkan informasi yang sudah didapatkan. Nah, jadi bagian mana yang mau dipakai untuk jadi biasa kalau kita cari informasi itu banyak yang dapat, yang terangkum itu banyak. Nah, yang mana yang mau dipakai? Terus kumpulin dari beberapa sumber dan tarik kesimpulannya. Jadi sintesis informasinya. Dari sumber ini, sumber A, B, C, D, nah kalian simpulin jadi satu informasi utuh. Kalau udah baru dievaluasi sama yang lebih ahli di bidang tersebut. Contoh tadi mau, atau mau cek tentang penggunaan internet di kalangan remaja Indonesia. Kalian bisa cek, oh nih yang tahu tentang isu ini adalah guru TIK misalnya. Masih TIK nggak sih namanya sekarang? Nah itulah ya, guru TIK nih tahu nih, ya kalian bisa cari ke sana. Atau oh guru, bahasa Indonesia karena dia paham tentang literasi, dia juga punya nih informasi tentang ini, bisa tanya di sana. Bener nggak informasi yang kalian dapetin itu udah valid atau belum? Gitu guys. Jadi, pemahaman tentang literasi ini memang diberikan supaya kalian lebih ngeh lagi nih tentang literasi, because word can change world. Jadi apa yang kalian dapetin terutama tadi kalian yang punya influence gede ya, apa yang kalian dapetin, apa yang kalian sebarin, itu pengaruhnya akan besar. Maka kalian harus bisa pilah dan pilih, mana yang mau kalian serap, mana yang mau kalian olah, dan mana yang mau disebarluasin, gitu, ya kan. Yang mau jadi influencer terutama. Oke, itu aja dari Karini, semoga memberikan insight buat semuanya. Semangat terus, semangat ya. Eee, oke, ini kan udah lewat tengah semester, bentar lagi nih semester 4 bukan semester 3-nya selesai.
Semoga memberikan insight buat teman-teman semuanya, dan punya, kesadaran literasi digitalnya juga makin baik dan semangat untuk mengembangkan keterampilan ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.